Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Hoiriah, bidan di UPTD Puskesmas Klangenan. Saya akan memaparkan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K. Latar belakang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana pada pasal 22 dijelaskan bahwa ASN memiliki hak yang pertama yaitu gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan hukum, dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi. Orientasi merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi bagi ASN. Latar belakang yang kedua yaitu berdasarkan keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 289-1-PDP.07-2022 tentang pedoman orientasi. Masalah yang akan saya angkat dalam orientasi ini adalah masih rendahnya cakupan pemeriksaan kesehatan reproduksi untuk calon pengantin di UPTD Puskesmas Klangenan. Tujuan yaitu mengidentifikasikan nilai-nilai dasar, peran, dan kedudukan ASN, serta mengaktualisasikannya dan mengetahui keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Visi dan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Manajemen P3K. Sesuai ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen P3K terdiri dari yang pertama, penetapan kebutuhan, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penilaian kinerja, yang keempat, penggajian dan tunjangan, yang kelima, pengembangan kompetensi, yang keenam, pemberian penghargaan, yang ketujuh, disiplin, yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir, perlindungan. Visi dan misi Puskesmas Klangenan. Visi Puskesmas Klangenan yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Puskesmas Klangenan yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Tata nilai Puskesmas Klangenan dirangkum dalam kata sehat. S singkatan dari senyum, salam, dan sapa. E efektif dan efisien. H handal. A aman. T terpadu dan terus menerus. Nilai dan etika OPD. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Puskesmas Klangenan membentuk rencana strategis yang disusun melalui analisis SWOT. Strategi yang pertama yaitu akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas. Strategi yang kedua yaitu peningkatan keluarga sadar gizi atau kadarzi. Strategi ketiga yaitu peningkatan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular. Strategi keempat yaitu peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau PTM melalui UKM dan UKP. Strategi 5 yaitu peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Strategi 6 yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang sehat. Strategi yang terakhir yaitu optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan prima. Tugas dan fungsi tenaga bidan P3K di Puskesmas Klangenan. Sebagai tenaga bidan terampil, maka tugas dan fungsi
yaitu 1. Melakukan pelayanan kebidanan meliputi pengkajian, asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu nifas fisiologis sesuai standar operasional prosedur. Yang kedua, melakukan asuhan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 persalinan fisiologis sesuai standar operasional prosedur. Yang ketiga, memberikan informasi dan edukasi atau KIE tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana atau KB pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan, sesuai dengan standar operasi prosedur. Rencana aksi P3K. Masalah yang saya angkat dalam orientasi ini yaitu masih rendahnya cakupan pemeriksaan kesehatan reproduksi untuk calon pengantin. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan presentasi tentang hasil kegiatan pemeriksaan kesehatan reproduksi pada calon pengantin saat pertemuan Lokakarya Mini Triwulanan. Tujuan kinerja lintas sektor terkait yaitu KUA, Kepala Desa, memahami tentang pentingnya kegiatan pemeriksaan kesehatan reproduksi untuk calon pengantin. Indikator pencapaian yaitu terbentuknya MOU antara Puskesmas dan KUA untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin. Waktu bulan Juni 2024. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin bersamaan dengan kegiatan penyuluhan calon pengantin di KUA. Tujuan kinerja, calon pengantin yang sedang mendapatkan penyuluhan dari KUA mendapatkan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian, 70% dari calon pengantin yang mendaftar di KUA. Waktu perolehan 2024 sampai 2028. Rencana aksi yang ketiga yaitu penyuluhan pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin pada kegiatan Posbindu Remaja. Tujuan kinerjanya, remaja mengetahui pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin. Indikator pencapaian, seluruh remaja yang mengikuti kegiatan Posbindu Remaja memahami akan pentingnya pemeriksaan calon pengantin. Waktu perolehan 2024 sampai 2028. Berikut adalah foto-foto kegiatan pemeriksaan kesehatan reproduksi untuk calon pengantin di UPTD Puskesmas Klangenan. Terima kasih.